Baik, di sini kita akan lanjutkan tutorial yang sebelumnya. Jadi di bagian produk ini kita bakalan isi terlebih dahulu produk kosong yang kita bisa isi sebuah objek di sini. Isinya ini misal ABCD 123 SKU-nya, nama produknya keripik kentang rasa balado. Stoknya 100, misal modalnya itu 1000, harganya misalkan saja 2000. Kalau kita buka produknya maka udah muncul keripik kentangnya. Sekarang kita akan style terlebih dahulu. Jadi di bagian sini kita bakalan munculin nama produk, lalu ada sama seperti tadi, kita copy aja dulu semua. Yang ini kita bisa copy aja yang ini dulu, copy, lalu kita letakkan di bagian sini. Setelah itu kita bakalan tambahin tanda kurung perawal begini, lalu kita bakalan isi item dot gitu. Jadi ini kita copy dulu, pas tekan di sini gitu. Nanti di bagian ininya tinggal kita hapus saja. Jadi kita hapus gini, ini juga kita hapus. Kita hapus ini, kita hapus ini, dan kita hapus ini. Setelah muncul seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita bakalan buat ini masing-masing satu kurung kurawalnya. Jadi seperti itu. Ini gitu, ini juga. Dan ini juga seperti itu. Lalu di teksnya ini kita bakalan kopas saja bawa ke sini. Setelah itu kita masukkan masing-masing SKU-nya di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan nama produk kita masukkan ke teksnya ke dalam sini agar dia itu nggak error. Ini sudah muncul semuanya ya. Jadi ada nama produk, SKU, nama produk, SKU, lalu ada deskripsi dan lain-lain. Kalau kita buka di sini, maka akan muncul SKU-nya, lalu keripik kentang dan lain-lain di sini. Kemudian kita bakalan tambahin sedikit styling di sini ya, jadi pakai style, margin horizontal 20, margin topnya 10. Setelah itu kita bisa isi background colornya mau warna putih misal. Nah ini pastikan seperti itu, lalu elevationnya 2 misal yang seperti ini, lalu border radiusnya misal 6. Setelah itu kita bisa styling juga yang ini. Jadi kita akan membuat nama produknya tebal, bisa pakai style, font weight-nya bold. Ini juga deskripsinya juga kita biarin aja kayak gitu. Lalu untuk ini stoknya kita bisa isi stok gitu. Lalu ini harga modalnya, dan ini harga jual. Kemudian ini kita bisa pindah ya. Jadi misalkan saja ini kita tambahin sedikit margin di atasnya. Yang ini margin top biar lebih mudah untuk baca ya, seperti itu. Lalu kita tambahin padding 10 aja biar nggak terlalu dekat dengan ininya ya, luarnya ini. Kemudian kita bakalan tambahin sedikit margin di stoknya ini. Jadi pakai style, margin top 10. Kemudian saya bakalan buat agar ini itu masing-masing di bawah. Jadi misalkan saja ini stoknya 100-nya di bawah, modalnya ini 1000-nya di bawah gitu. Caranya kita bisa duplikat ini dulu. Kita hapus item stoknya ini. Lalu kita buat seperti itu. Jadi dia itu bakal muncul seperti ini. Untuk margin topnya kita kecilin lagi jadi 5 misal. Lalu di sini kita bisa buatin sebuah view. Kita masukkan ke dalamnya seperti ini. Lalu saya bakalan buatin sebuah style, misalkan aja border width-nya 1. Nah, seperti itu. Lalu di sini itu kita buatin lagi view. Kita isikan style, text direction-nya raw. Lalu kita masukin di sini semuanya ya. Ini juga sama. Jadi kita bakalan buat ini dulu. Jadi paddingnya misal 10. Atau kita juga bisa isikan di sini flex one gitu, agar dia menggunakan semua tempat yang tersedia. Kalau kita duplikat jadi 3, lalu kita pindahin ini modalnya dan ini harganya ke sini, modal dan harga, dan kita hapus ini, maka dia itu akan muncul seperti ini. Kemudian di atas sini kita bisa tambahin margin top 10. Kemudian di ini kita akan buat agar dia itu di tengah ya. Caranya itu adalah pakai justify content center dan line itemnya center. Ini juga sama.
Kemudian ini tanda titik duanya ini kita bakalan hapus saja. Jadi kita bisa hapus ini juga dihapus, ini juga dihapus. Kemudian kita buat ini jadi huruf tebal. Jadi caranya itu adalah pakai font width lagi, kita isikan bold. Dan untuk ketiganya juga kita bakalan isikan bold juga. Setelah itu untuk margin top yang ada di teksnya ini kita bakalan hapus saja. Karena kita nggak mau tambahin dia margin di atas di boxnya ini. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa tambahin sedikit margin di antara ini. Jadi margin di kiri dan kanannya kita bisa tambahin di sini margin horizontal 10 misal gitu. Ini juga sama 10, ini juga sama 10. Hasilnya seperti ini dan kita tambahin border radius misal 6 atau 3 aja cukup deh. Ini juga 3, ini juga 3. Kemudian kita bisa isikan di modal ini RP-nya. Dan juga ini juga pakai RP, dan juga kita bakalan format ini jadi pakai regular expression. Kita pakai yang ini lagi, tinggal di copy aja, lalu kita akan bawa ke harganya seperti itu dan modalnya juga akan muncul seperti itu. Kemudian saya bakalan buat ini jadi lebih tipis ya, jadi kita bisa pakai border colornya warna abu-abu misal gitu. Lalu yang lainnya juga sama. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian yang ini itu kita bakalan isikan SKU gitu. Jadi kita bakalan isikan di sini SKU seperti itu. Nah, di sini kita sudah ada nama produknya, lalu ada stoknya, modalnya, dan harganya. Kemudian yang ini itu nanti kita bakalan edit juga. Kalau ini diklik, dia itu bakalan ganti stoknya. Kalau ini diklik, bakalan ganti modalnya berapa. Ini klik, akan ganti harganya berapa. Atau kita juga bisa buat, kalau misalkan ini ditekan lama itu bakalan muncul menu sama seperti yang ada di sini. Kemudian di bagian playlist ini kita bakalan tambahin sedikit padding ya, karena ini kepotong ya. Bisa pakai style. Padding bottomnya misal 20. Kita bisa isikan dengan container stylenya, padding bottomnya 20 seperti itu. Jadi dia itu nggak kepotong semuanya. Kalau kita coba lagi tambahin, misalkan SKU-nya ABCD gitu, nama produknya keripik talas. Lalu di bagian sini itu deskripsinya keripik talas enak. Stoknya misalkan saja 200, harga modalnya itu misalkan saja 500, harga jualnya 1.500, misal seperti itu. Lalu kita simpan, maka di sini sudah muncul juga keripik talas. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.